doesn't sound too good. I can't get it. Give me your hand! Diawali dengan memperlihatkan seorang kakek yang sedang memancing di tengah air danau yang tenang. Awalnya semua nampak indah dan damai sampai suatu pusaran air muncul. Perahu yang ditumpangi si kakek pun ikut tersedot ke dalamnya, yang mana itu disebabkan oleh kemunculan ikan prasejarah yang dinamakan dengan piranha, dan inilah piranha. Berlokasi di Danau Victoria, kita akan melihat sebuah tempat wisata yang dipenuhi dengan wanita-wanita yang berpakaian seperti dalam film-film kesukaan pria yang biasa dibuka di sandi, di mana kita akan berfokus pada seorang pemuda bernama Jack ini. Bentuknya Jack sendiri bermaksud untuk menjemput adiknya di tempat les dan malah bertemu dengan seorang wanita yang lumayan meningkatkan imun di tubuh Anda. Namanya Dani, ini orangnya. I like your shirt. Tak lama muncul seorang sutradara film pengecatan bernama Derry, ini lainnya, di mana Dani ternyata adalah salah satu bintang film begituan alias film apam yang merata. Tujuan mereka ke danau adalah untuk melakukan syuting di tempat tersebut. This is Jake. He's a local. Dan karena sedang membutuhkan pemandu lokal yang mengetahui tempat-tempat eksotik dan sangat menarik, Derry pun meminta Jack untuk menjadi pemandunya dan akan dibayar dengan harga yang cukup lumayan. 10 a.m. tomorrow. Don't be late and wear a different shirt. Karena Jack masih belum sadar tentang film apa yang sedang dibuat oleh Derry, dia pun searching di internet dan menemukan sebuah fakta yang menarik bahwa filmnya ternyata adalah sebuah film yang bernama film apam, yang digandrungi oleh para pria hidung pesek. Tapi tiba-tiba ini adalah ibunya Jack. Beliau merupakan seorang serif di Danau Victoria yang mana tugas beliau adalah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung di danau tersebut. Sementara itu kita akan melihat seorang deputi bernama Fallon, ini orangnya, dan kalau kalian ingat, beliau adalah aktor yang memerankan sosok Iceman di film Hadis Biodine yang sekarang sudah pensiun dan mengabdikan dirinya sebagai penegak hukum tak sendiri. Di situ juga sudah ada ibunya Jack, di mana mereka berdua sedang melakukan patroli malam dan menemukan sebuah kapal yang tidak ada orangnya. Saat akan mengambil sesuatu di air, ibunya Jack pun terpeleset hingga terjatuh dan tiba-tiba ia ada sesosok mayat yang seluruh tubuhnya tercabik-cabik, di mana mayat tersebut merupakan mayat si kakek yang kita lihat tadi di awal film. Masih belum apa penyebabnya, namun untuk sementara Deputi Fallon dan ibunya Jack menganggap bahwa si kakek tersebut tewas akibat disiksa siluman ori walungan. Kembali ke Jack yang sedang melihat kali sang gadis idamannya tengah dirayu oleh Derry untuk ikut berpartisipasi dalam syuting filmnya, di mana Jack sendiri dihampiri oleh Dani yang mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang cukup gila. Apa itu? Ia, Dani dan satu temannya hancur ke air, kemudian membuka seluruh pakaiannya dan menyelam dengan bubulucun tanpa satu helai benang pun yang menutupi tubuh mereka berdua. Saat Derry dan sang kameramen sedang merekam dan Jack pun ditelepon oleh ibunya yang bertanya tentang keadaan kedua adiknya sekarang bagaimana, di mana Jack berkilah bahwasannya mereka sedang bermain di luar dan situasi masih terkontrol dengan baik, yang padahal kedua adiknya mengalami apes ketika perahu yang mereka gunakan harus hanyut ke tengah danau. Karena lupa mengikatnya, hasilnya mereka berdua terjebak di tengah pulau kecil yang dikelilingi air sehingga mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana. Di sisi lain, ibu Jack pun terlihat sedang bersama seorang peneliti yang ahli dalam bidang perairan, yang mana dia menemukan sebuah lubang di bawah danau dan terus memantau untuk kemudian menyuruh kedua timnya untuk turun dan memeriksa gua tersebut. Oh my God.
Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat banyak sekali telur-telur kecil yang bisa dipastikan bahwa itu adalah telur-telur piranha yang masih bayi dan ketika salah satu anggota tim makin penasaran dan masuk lebih dalam tiba-tiba. Dia langsung disantap rame-rame oleh segerombolan anak muda piranha yang mana saat diangkat tubuhnya hanya menyisakan tulangnya saja dan itu pasti apam kuning. Dan secara kebetulan di situ juga ada seekor ikan piranha yang apes sehingga ibu Jack dan si peneliti bermaksud untuk membawa ikan tersebut untuk diperiksa oleh seorang ahli ikan prasejarah. Tiba di sana si ahli ikan itu pun mengatakan bahwa ikan piranha jenis ini sudah lama punah sekitar 10 juta tahun yang lalu yang mana ikan piranha jenis seperti ini sering berburu secara berkelompok dan termasuk ikan buas. Yang bisa mencium aroma darah dan daging semua makhluk hidup entah bagaimana caranya mereka bisa bertahan sampai sekarang tapi yang pasti seluruh pengunjung danau harus cepat diperingatkan dan segera meninggalkan danau tersebut. Piranha hunt in packs. You can catch them or kill them. Kembali ke Jack Chase masih syuting pembuatan film Jahanam di mana Jack sendiri melihat kedua adiknya tengah minta tolong untuk kemudian menyelamatkan mereka berdua dan ikut naik ke atas kapal milik dari Derry. Di sisi lain ibu Jack pun sudah berada di lokasi wisata di mana beliau memperingati semua atau para pengunjung tersebut untuk keluar dari air dikarenakan sedang ada situasi darurat namun apa tanggapannya mereka malah makin asyik berpesta. Dan beramai-ramai ancrup ke air tanpa mereka sadari sekelompok ikan piranha akhirnya tiba di sana di mana saat salah satu pengunjung digerogoti dari bawah alias pantatnya barulah para pengunjung itu kepanikan dan langsung tawuran. Akibat tidak mendengarkan peringatan sang ibu Syarif alias ibunya Jack para pengunjung pun satu persatu menjadi korban kebrutalan ikan piranha. Di mana banyak sekali darah daging dan apam yang bertebaran akibat pendapat cabikan dan gigitan dari ganasnya si ikan piranha prasejarah tersebut. Sementara itu Jack Chase masih berusaha untuk menjalankan kapalnya di mana Derry memaksa kapal untuk melaju dengan kecepatan tinggi hingga dia tidak menyadari bahwa di depan ada sebuah batu. Yang justru membuat kapalnya menubruk akibatnya Derry dan salah satu bintang panas pun terjatuh ke dalam air di mana saat si piranha datang disitulah pintu taubat sudah tertutup. Saat Derry diangkat tubuhnya pun hanya tinggal setengah dan menyisakan tulang belulangnya saja namun yang menjadi masalah adalah Kelly masih berada di dalam kapal. Sehingga dia harus segera naik ke atas agar para piranha itu tidak memakan kulit cantiknya tersebut. Can you reach the skylight? Everybody, get to the shore! Get to the shore! Lama sang ibu pun mendapat telepon dari Jack yang mana dia akhirnya jujur bahwa dirinya tidak ada di rumah dan sekarang sedang terjebak dalam kapal Derry sehingga sang ibu harus secepatnya menyelamatkan ketiga anaknya tersebut. Sampai di sana sang ibu pun melihat kapal Derry tersangkut di antara batu sehingga sulit bagi kapalnya untuk mendekat ke kapal Derry yang padahal sebenarnya dia bisa putar arah atau lewat samping yang gak ada batunya. Cuman karena sutradara ingin adegannya seperti itu mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Dengan tali setas sang ibu pun naik ke kapal Derry untuk menyelamatkan Jack dan kedua adiknya di mana dia sendiri akan pindah kapal duluan bersama Danny. Dan kedua adik Jack sementara Jack akan berusaha untuk menyelamatkan sekali yang masih terjebak di lambung kapal. Sial bagi Danny karena saat sedang pindah kapal menggunakan tali ternyata rambut indahnya membuat musibah di mana para piranha itu berhasil meraih rambutnya yang membuat Danny harus tewas dengan kepala dulu yang menjadi korbannya. Aduh.
Setelah sang ibu dan kedua adiknya selamat, Jack pun berinisiatif untuk mengalihkan perhatian para piranha dengan membuang jasad si Derry yang mengalih Jack sendiri dengan cepat masuk ke air untuk menyelamatkan Kelly dari sana. Dengan tali yang diikat di badan, Jack pun meminta Kelly untuk memeluknya, yang mana sebelum berangkat dia meminta sebuah adegan seperti dalam film-film lain, yaitu sebuah kecupan sebelum penyelamatan dimulai. Waduh. Dengan tabung gas yang sudah dibocorkan dan dinamit yang sudah dipegang Jack dan Kali pun ditarik oleh kapal, sehingga saat dinamit itu meledak para piranha yang ada di sekitar kapal pun langsung mati oleh efek ledakan tersebut. Dan akhirnya gerombolan piranha itu pun tewas dan mengambang di air seperti sebuah ikan di sungai yang baru saja diracun dengan portas atau biasa disebut dengan planet, tapi sebenarnya semua belumlah selesai. Dan akhirnya gerombolan piranha itu pun tewas dan mengambang di air seperti sebuah ikan di sungai yang baru saja diracun dengan portas atau biasa disebut dengan planet, tapi sebenarnya semua belumlah selesai. Karena orang tua ikan piranha itu sendiri memiliki ukuran yang jauh lebih besar dan jauh lebih ganas dari ikan-ikan anak muda tersebut. So, where are the parents?